Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أوصيني وإياكم بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelesaikan hari-hari yang paling utama di muka bumi ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Bagi mereka yang bisa mengisi hari-hari tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang hendaknya betul-betul dia syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk kebaikan dan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa, marilah kita senantiasa berupaya untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah yang membuahkan 2 perangai besar, 2 ibadah yang sangat agung. Yang pertama, takwa Allah yang membuahkan kerinduan seorang hamba yang bertakwa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah yang menjadikan seorang hamba mau berjuang kuat mencari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya yang bisa menyayanginya, yang bisa mengasihinya, yang mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, yang bisa menyelamatkan dia dari segala mara bahaya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita perjuangkan ketakwaan yang membuahkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba mau mencari Tuhannya di waktu-waktu yang istimewa. Dia berjuang melawan kantuknya, syahwat tidurnya, dia bangun menemui Rabbnya karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia rindukan pertemuan yang besar, yang indah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perangai yang kedua,
Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik di saat sendiri maupun di saat bersama orang lain, di saat tersembunyi maupun nampak pada manusia. Dia adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semacam itu, dia akan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang akan merusak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah darajatul ihsan, derajat yang paling tinggi dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ini adalah ketakwaan yang membuahkan kerinduan, ketakwaan yang membuahkan seorang hamba mau mencari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, berjuang melawan syahwatnya untuk tunduk dalam rangka melepaskan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Sehingga merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi benteng terkuat dia dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat ini rahimani wa rahimakumullah, itulah ketakwaan yang mestinya kita perjuangkan. Karena itu kaum muslimin sekalian, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, bersama Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan bersama seluruh ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang-orang yang jujur. Berperilakulah sebagaimana mereka berperilaku, berakidahlah sebagaimana mereka berakidah, beribadahlah sebagaimana mereka beribadah. Wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur, maka Allah akan kumpulkan kalian dengan orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin, sidang salat ini rahimani wa rahimakumullah. Karena itu pada kesempatan yang mulia ini ada beberapa poin yang ingin kita wasiatkan kepada diri, anak pribadi dan juga ma'asyiral muslimin sekalian. Yang pertama, hendaklah kita memiliki perhatian besar tentang masalah tauhidullah. Kita punya perhatian besar tentang masalah akidah Islamiyah, akidah yang benar, akidah yang ada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya. Perjuangkan akidah ini, jaga ada pada diri kita masing-masing. Jangan sampai kemudian subhat menjadikan kita menyimpang dari akidah yang mulia ini, akidah yang telah diwariskan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para sahabat kepada generasi berikutnya sampai hari kita sekarang ini. Lebih-lebih di saat kita hidup di masa yang banyak sekali subhat, fitnah-fitnah yang mau menggeser keimanan dan akidah seseorang dari akidah yang ada di atasnya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dijaga tauhid. Allah menciptakan kita bukan sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia tanpa guna, lalu kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu prasangka yang salah, prasangka yang buruk. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dirinya diciptakan sia-sia begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak. Allah perintahkan kita untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mentaati Rasulullah SAW, hidup dalam bingkai akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan Allah melarang kita dari mempersekutukan Allah, dari memaksiati Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dari menyimpang dari akidah yang sahihah. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajari akidah ini.
Tekunlah dalam mempelajari akidah ini. Ini butiran mutiara yang lebih berharga daripada waktu-waktu yang antum berikan untuk selainnya. Karena dengan kita mengilmuinya, kita akan kokoh dan Allah akan memberikan keteguhan hati agar kita bisa tetap istiqamah di atas akidah yang benar ini tadi, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang kedua, hendaknya kita bersabar di dalam mengikuti kebenaran dan waspada dari jalan-jalan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Dan taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul, wahdharu, dan waspadalah. Waspada dari fitnah-fitnah, waspada dari subhat, waspada dari penyimpangan-penyimpangan. Jika kalian berpaling dari jalan yang lurus tadi, apa yang Allah perintahkan dan apa yang dibawa oleh Rasulnya tadi, fa'lamu, ketahuilah bahwasanya tugas seorang Rasul hanya menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil, pegang teguh, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hentikan. Mari kita pegang teguh kebenaran dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah teguh di atas jalan kebenaran tadi. Ingat wasiat dari Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berwasiat, ittabi' tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la tantarra bi kasratil halikin. Ikutilah jalan kebenaran dan jangan kalian gamang atau takut karena sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Dan waspadai oleh kalian, jauhi oleh kalian jalan-jalan kesesatan, meskipun banyak orang yang menempuhnya sehingga mereka hancur di atas kesesatan tersebut. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang salah dalam memilih jalan hidup. Pegang teguh kebenaran, walaupun kita sendiri, walaupun kita sedikit, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat wasiat berharga dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, in kunta fit tariqi ila Allah farqud fa in sawba alayka faharwil wa in ta'ibta famsi wa in lam tastati fasir walau habban walakin iyyaka warruju'. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila kalian berjalan di jalan yang mengantarkan kalian kepada Allah, farqud, maka larilah dengan cepat. Larilah dengan cepat. Apabila itu sulit bagimu, maka berlarilah biasa. Kalau itu pun masih sulit bagimu, maka berjalanlah dengan cepat. Kalau itu pun kamu tidak mampu, maka berjalanlah biasa. Kalau itu pun kamu juga tidak bisa, maka melangkahlah. Tapi ingat, satu hal yang tidak boleh terjadi pada kalian, jangan sekali-kali berbalik ke belakang. Sesulit apapun, jangan sekali-kali berbalik ke belakang. Karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ikutilah petunjuk, ikutilah kebenaran, dan hati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Andaikan kebenaran itu disesuaikan dengan syahwat dan kepentingan kita, andaikan kebenaran itu diikutkan kepada kepentingan hawa nafsu kita manusia, tentu akan hancur langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi jangan dibalik seperti itu. Kita yang harus mengikuti kebenaran, sepahit apapun menurut nafsu kita. Kalau itu kebenaran, pegang teguh dan jangan sampai berbalik ke belakang. Sementara banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ukurannya.
hawa nafsunya sebagai standar kebenaran, sehingga agama Allah diadaptasikan dengan kepentingannya, agama Allah Subhanahu wa ta'ala disesuaikan dengan hawa nafsunya, maka ini akan menjadikan dia hancur dan celaka di jalan yang dia pilih sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, mengikuti selain jalannya salafus saleh, mengikuti selain jalannya para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia dengan apa yang dia pilih, wa nuslihi jahannam, dan akan kami jebloskan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ingat wasiat agung Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, la takun mimman yattabi'ul haqqa idza wafaqa hawahu wa yukhalifuhu idza khalafa hawahu. Janganlah kalian menjadi orang yang mengikuti kebenaran di saat kebenaran itu mencocoki hawa nafsunya, lalu dengan mudahnya dia selisih kebenaran tadi di saat dia rasa kebenaran itu tidak mencocoki hawa nafsunya. Karena pada kondisi semacam ini, hakikatnya yang dia jadikan sandaran adalah hawa nafsunya, bukan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Kemudian wasiat yang ketiga, ingatlah ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita hidup di dunia. Dengan kehidupan di dunia ini berarti seorang muslim hamba Allah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba yang hidup di dunia, apalagi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya iman yang kuat, derajat yang tinggi, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah bersabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari rasa lapar, dari kekurangan harta, dari kematian, dan dari kurangnya buah-buahan. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah pasti menguji manusia, Allah pasti menguji hambanya sesuai dengan kadar keimanannya. Ada yang diuji pada dirinya sendiri, ada yang diuji pada istrinya, pada suaminya, pada anak-anaknya, pada harta bendanya, pada teman-temannya dan masyarakatnya. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak mau diuji di dunia ini, silahkan dia keluar dari tempat ini, karena ini adalah tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Andaikan kehidupan dunia itu adalah bukan kehidupan ujian, bukan negeri bala, tentu para nabi dan rasul tidak pernah merasakan kepedihan. Tentu para nabi dan rasul orang yang paling merasakan kesenangan di dunia. Tapi lihatlah kehidupan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asaddu bala'an?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya, bala yang menimpanya? Qala asaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal mereka, kemudian orang-orang yang semisal mereka. Maka seorang hamba yang beriman diuji dengan apapun, sedang yang menentukan ujian adalah zat yang dia cintai, dia akan ridha dan dia tahu bahwa ujian itu adalah dari Rabbnya Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih bisa mencintai dirinya dan menyayanginya daripada dia sendiri terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bisa menyayangi kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Pahami itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan,
Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan ya Rabb kami telah beriman lalu tidak diuji? Pernyataan iman, pernyataan antum sebagai ahli sunnah berpegang teguh dengan jalan yang benar katanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah betul-betul mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Bahkan salaf kita, mereka mengkhawatirkan keimanannya dan dirinya di saat dalam kehidupannya tidak pernah merasakan ujian yang berarti. Mereka mencurigai keimanannya, mereka mencurigai ibadahnya selama ini ketika mereka merasakan hidup mereka tanpa ujian. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sebagiannya sudah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Setiap orang akan diberikan bala oleh Allah seukuran kuat dan tidaknya keimanan dan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu. Kalau nilai iman dan agamanya bagus dan kokoh, makin keras ujian yang menimpanya. Wa in kana fi dinihi raqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Kalau ternyata iman dan agamanya adalah tipis, maka Allah akan berikan ujian seukuran iman dan agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamsi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Maka senantiasa Allah akan memberikan bala kepada hambanya sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada dosa lagi bagi dia. Ujian dari Allah adalah penghapus dosa. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menaikkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya yang beriman untuk menghinakannya dan menghancurkannya. Allah hanya ingin tahu kesabarannya dan Allah hanya ingin tahu hamba siapakah dia di saat Allah memberikan kepadanya ujian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang keempat adalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Kalau tadi orang-orang yang hebat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ibrahim? Diuji. Bahkan di antara dua ujian terbesar Ibrahim, yang pertama ketika dia panjang waktu menunggu kehadiran seorang anak yang di alam dunia pada saat itu tidak ada yang beriman kecuali Ibrahim dan istrinya Sarah. Bayangkan ayo, manusia sekian banyak di muka bumi, yang beriman hanya dua orang, Ibrahim dan istrinya saja. Ini sudah ujian, hidup terasing di tengah-tengah manusia yang banyak, hidup terasing di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berdua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kerinduan Ibrahim untuk mendapatkan atau memiliki seorang putra sudah sampai kepada puncaknya. Maka Allah memberikan kepadanya seorang putra. Di saat putra ini lahir, datang ujian Allah. Bukan kemudian bersenang-senang, tapi ujian datang kembali. Diperintahkan Ibrahim untuk membawa istrinya dan putranya yang masih bayi ke daerah yang tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Adanya binatang buas dan tanah yang tandus. Tapi itu perintah Allah. Maka Ibrahim taat. Istrinya Hajar taat. Membawa bayinya diletakkan di tanah yang tidak ada kehidupan. Ujian, hidup diuji. Dan ini kaitan dengan tarbiyatul aulad. Kemudian selang beberapa saat ujian yang kedua hadir lagi pada Ibrahim. Setelah ujian yang sekian banyak, di saat putranya Ismail ini beranjak dewasa, kira-kira umur 12-13 tahun, saat-saatnya seorang ayah begitu terpaut hatinya dengan anaknya. Maka itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ibrahim diperintah menyembelih anaknya tidak di saat bayi?
dan tidak saat sudah nanti tua, tidak. Tapi Allah perintah Ibrahim menyembelih putranya ini di saat sang anak sedang betul-betul menjadi pujaan hati orang tuanya. Anak yang ditunggu puluhan tahun, kemudian tumbuh dewasa menjadi remaja yang istimewa. Saat itulah datang perintah Allah. Karena ujian adalah di saat orang sedang cinta-cintanya kepada sesuatu selain Allah, maka Allah uji pada saat itu. Di saat hati Ibrahim sedang terpaut habis kepada putranya Ismail, datang ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Aku diperintah untuk menyembelihmu wahai anakku. Pada usia Ismail sudah mengerti bahwa disembelih itu sakit. Dia mengerti bagaimana pedihnya seorang yang disembelih. Pada saat itulah ujian, itulah ujian. Di saat kita sedang betul-betul membutuhkan, di saat kita betul-betul pada puncak harapan, ternyata Allah tidak berikan, itulah ujian keimanan. Maka lihat bagaimana putra yang selama ini dididik oleh ayahnya seorang nabi. Maka dia mengatakan, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang kau diperintah. Dia tahu betul bahwa itu perintah Allah. Engkau akan jumpai aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak kita menduduki peran yang sangat penting. Perhatikan anak-anak kita. Perhatikan. Para ayah, perhatikan anak-anaknya. Jangan biarkan anak-anak antum sekalian, mereka memiliki ayah, tapi hakikatnya mereka yatim, seperti tidak memiliki seorang ayah, tidak pernah merasakan sentuhan kasih sayang. Tidak ada waktu ayahnya untuk anak-anaknya, sekedar untuk bercengkerama, untuk memberikan petuah kepada mereka. Seakan-akan tidak ada waktu, sehingga anak hanya terlahir ke dunia seperti seorang yatim yang tidak memiliki ayah, tidak pernah merasakan kasih sayang ayahnya, tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya, tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya, tidak diperhatikan agamanya, akhlaknya, dilepaskan begitu saja. Maka dalam sihir dikatakan, siapa yang menggembalakan kambing di tempat yang banyak binatang buas, lalu dia tinggal tidur, maka singa yang akan menggantikan dia mengembalakan kambingnya. Bisa dipahami? Seorang ayah mestinya dia mengembalakan anak-anaknya. Di saat tipu daya setan demikian derasnya, lalu dia lalaikan, dia tinggal anak-anaknya, maka syaitan yang akan menggantikan dirinya mendidik anak-anaknya. Dan kita tahu apa yang akan dilakukan syaitan terhadap anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan hadis ini. Ada seorang wanita masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, rumah Rasulullah SAW, menggendong dua anaknya yang masih bayi, menangis kelaparan. Dia sangat miskin, dia minta. Dan tidak ada di rumah Rasulullah pada saat itu kecuali sebutir kurma. Allahu Akbar. Tidak ada di rumah Rasulullah SAW kecuali sebutir kurma. Maka sama Ummul Mukminin Aisyah, sebutir kurma tadi diberikan kepada ibu tadi. Maka ibu tadi membagi kurma tadi menjadi dua bagian. Satu diberikan kepada anaknya yang dia gendong di sebelah kanan, yang satunya diberikan anaknya yang sebelah kiri. Dia lapar, dia rela tidak makan kurma tadi demi anak-anaknya. Begitu tanggung jawab. Anak-anak perempuan, dua anak perempuan. Sekarang kadang-kadang masih muncul akidah jahiliyah. Ada suami tidak ridho kalau terlahir untuknya dari rahim istrinya anak-anak perempuan. Ini akidah jahiliyah. Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, perhatikan ceritanya, kisah ini. Beliau mengisahkan ada seorang
dia memiliki 4 anak perempuan. Terlahir dari istrinya 4-empatnya perempuan. Dia sangat merindukan anak laki-laki. Maka dia mengatakan kepada istrinya, pokoknya kehamilan yang kelima ini harus laki-laki. Kalau tidak, saya nggak mau terima. Akhirnya qadarullah, lahirlah seorang perempuan lagi. Maka dia semakin marah kepada istrinya. Kemudian pada kehamilan yang ke-6, suaminya menyatakan kepada istrinya, kalau lahir lagi perempuan, maka saya tidak mau tahu lagi tentang kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Maka yang ke-6, lahirlah perempuan. Puncak kemarahan suami luar biasa. Akhirnya suatu malam dia bermimpi. Ingat, ini hanya mimpi, bukan hujjah, tapi sebagai pelajaran, bukan dalil, tapi pelajaran. Mimpi orang-orang yang soleh dan mimpi yang baik. Maka dia bermimpi. Dia bermimpi berada di satu tempat. Ketika dia telah mati, kemudian ditarik oleh malaikat Zabaniyah, ditarik dan diseret untuk dicampakkan ke dalam neraka. Di pintu neraka yang pertama, anak perempuan yang pertamanya menghadang agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya Zabaniyah menarik dia ke pintu yang kedua, anak perempuan yang kedua yang menjaganya supaya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Terus begitu sampai pintu yang ke-6, anaknya yang ke-6 yang menjaga dia, membentengi dia supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dalam keadaan ketakutan seperti itu, dia terbangun. Mimpi itu berulang, dia terbangun lagi. Sampai dia merenung, dia berpikir, dia merasa salah, dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengancam istrinya akan menceraikan kalau sampai yang ke-7 lahir lagi perempuan. Dia bebani istrinya sesuatu yang dia tidak mampu. Anak lagi perempuan, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mimpi itu, maka dia menghayalkan anak yang ke-7 dan seterusnya ingin diharapkan lahir perempuan. Masya Allah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ubtuliya min hadhil banati bisay'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya anak-anak perempuan, lalu dia bisa menjaganya dengan baik, mendidiknya dengan benar, maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi diri-diri bagi dia dari azab neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Pada khutbah yang kedua ini kami wasiatkan secara khusus kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri-diri kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suami-suami kalian, pada rumah-rumah kalian, pada anak-anak kalian. Jagalah salat yang 5 waktu tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjaga salat yang 5 waktu merupakan kunci segala kebaikan. Banyaklah bersedekah, bayar zakat yang wajib, dan lebihkan dengan sedekah-sedekah kalian. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna wa aksirna minal istighfar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Karena aku melihat kalian menjadi paling banyaknya penghuni neraka. Faqalat imra'atun minna jazilah. Maka berdiri seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma lana ya Rasulullah aksara ahlin nar. Kenapa kami menjadi paling banyak penduduk neraka ya Rasulullah? Qala taksurnal la'na wa takfurnal asir. Karena kalian banyak mencela dan kalian banyak mengkufuri suami-suami kalian.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudari-saudariku al-mu'minat al-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ada satu kisah yang sangat indah terkait dengan Ibrahim dan putranya Ismail. Ketika sudah beranjak dewasa, datanglah orang-orang ke tempat Ismail. Maka Ibrahim menikahkan Ismail dengan salah satu wanita dari Arab. Kemudian kehidupan rumah tangga mereka berjalan. Suatu saat Ibrahim mengunjungi Ismail. Dilihatnya Ismail tidak dijumpainya di rumah. Ismail sedang berburu, sedang mencari maisha. Istrinya berada di rumah. Ditanya oleh Ibrahim, di mana Ismail? Dijawab oleh istrinya, suamiku sedang pergi mencari penghidupan. Maka Ibrahim bertanya, dan wanita ini istrinya Ismail tidak ngerti kalau itu Ibrahim. Maka orang tua ini Ibrahim ini bertanya, bagaimana tentang kehidupanmu? Maka wanita ini mengatakan, kehidupan kami sempit, sulit, susah. Kami dalam kesulitan, kami dalam kesusahan, kami dalam kesempitan. Perekonomian kami betul-betul dalam keadaan sulit. Maka Ibrahim berpesan kepada wanita ini, sampaikan salamku kepada suamimu nanti kalau kembali, dan berilah wasiat dariku untuknya agar dia menggantikan tiang pintu rumahnya. Maka Ismail pulang dari mencari penghidupan. Dia memiliki firasat, dia merasa ada seorang yang datang. Maka dia bertanya kepada istrinya, apakah tadi ada orang yang datang? Iya, jawab istrinya, orang tua yang begini dan begini. Apa yang dia katakan? Dia bertanya tentang kehidupan kita. Maka saya jawab, kehidupan kita sulit, sedih. Apakah dia berwasiat? Iya, dia berwasiat agar kalau kau datang, kau diperintahkan untuk mengganti tiang pintu rumahnya. Maka Ismail mengatakan, ketahuilah, itu adalah ayahku Ibrahim, dan tiang pintu itu adalah engkau. Maka kembalilah kamu ke rumahmu, karena aku diperintahkan ayahku untuk menceraikan engkau. Wanita yang tidak bersyukur, wanita yang tidak mau menerima apa yang jadi pemberian suaminya, wanita yang selalu mengeluh, wanita yang selalu merasa kurang, istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Maka ambillah pelajaran dari hal ini. Kemudian Ibrahim menikahkan putranya dengan wanita yang lain. Suatu saat dikunjungi oleh Ibrahim. Maka ketika itu Ismail juga tidak berada di rumah. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Istri yang kedua ini tadi mengatakan bahwa kami dalam kehidupan yang nikmat, kami dalam kehidupan yang baik, kami dalam kecukupan. Padahal keadaannya sama dengan keadaan di saat istri yang pertama. Maka Ibrahim berwasiat melalui wanita tadi, kalau suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya dan perintahkan dia agar mengokohkan tiang pintunya. Maka begitu Ismail pulang, ditanya apakah tadi ada tamu? Ya, orang tua yang tawadhu, orang disifati dengan sifat yang baik oleh istrinya tadi. Apakah dia berwasiat? Iya, dia berwasiat agar engkau mengokohkan tiang pintunya, pintu rumahmu. Maka Ismail mengatakan, dia adalah ayahku, dan tiang pintu itu adalah engkau. Aku diperintahkan untuk mempertahankan engkau sebagai istriku. Saudari-saudariku kaum muslimat, ambillah pelajaran ini. Hendaklah seorang istri qanaah, mau menerima apa yang dicukupkan oleh suami-suami kalian. Apapun suami kalian bekerja, berupaya mencari maisha, selama itu adalah hal yang halal, begitu pula diberikan kepada kalian, syukurilah, terimalah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah melalui tangan-tangan suami kalian, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita pahami, Aid termasuk Aidul Adha, hari raya adalah paling besarnya di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nikmat ini Allah maksudkan agar kaum mukminin menampakkan kegembiraan, menampakkan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi ingat, kegembiraan hamba yang beriman bukan kegembiraan lepas tanpa makna. Kegembiraan hamba Allah yang beriman adalah kegembiraan yang bernilai tinggi. Gembira saat dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah.
Gembira saat dia bisa meletakkan wajahnya di tempat yang rendah, sujud menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembira saat dia bisa membantu saudaranya yang perlu dibantu. Gembira di saat dia bisa memberikan sedekah kepada kaum fakir miskin yang membutuhkan. Gembira dia di saat bisa memberikan makan kepada orang-orang yang butuh makan. Gembira di saat dia bisa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang berjalan mencari ilmu. Gembira yang memiliki makna yang sangat tinggi. Gembira di saat seorang suami bisa memasukkan kegembiraan di hati istri-istrinya. Suami bisa menyayangi istrinya. Suami bisa memberikan perhatian kepada istrinya. Suami bisa menghargai istrinya. Alangkah bahagianya seorang istri di saat dia terjaga di sepertiga malam yang akhir. Dia lihat dan dia jumpai suaminya sudah terbangun, rukuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghibah dan menangis merengek kepada Allah, mendoakan kebaikan dirinya, mendoakan kebaikan istrinya, mendoakan kebaikan anak-anaknya dan rumah tangganya. Betapa bahagianya istri yang mendapati suami seperti ini. Ummul Mukminin Aisyah pernah kehilangan Rasulullah SAW suatu malam. Karena gelap tidak ada lampu, beliau meraba-raba. Tangan beliau mendapati dua kaki Nabi SAW sedang tegak berdiri. Lalu didengar gemuruh seperti air yang mendidih di dada Rasulullah SAW. Suaminya sedang sujud di sepertiga malam yang akhir menyembah Allah, padahal beliau tidak punya dosa. Mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya seorang istri melihat suaminya tidak peduli dengan ibadah. Keadaan di rumah hanya seperti jimatan billahi, seonggok bangkai di atas tempat tidurnya. Tidak pernah merengek meminta kepada Allah, tidak pernah mendoakan baik untuk istrinya. Kebahagiaan dan gembira apa yang dia pantas banggakan di saat keadaan dia seperti itu? Kebahagiaan seorang mukmin, kebahagiaan yang punya arti. Dan betapa bahagianya seorang suami yang mendapati istrinya adalah istri yang qanaah, yang taat, yang santun, yang menghormati dan memuliakan suaminya, berupaya menjaga rumah tangganya dan kehormatan dirinya. Inilah kebahagiaan, kegembiraan yang mestinya dimiliki oleh setiap hamba-hamba yang beriman. Bukan gembira hanya karena makan, karena minum, karena pergaulan, karena pakaian, bukan. Tapi kegembiraan yang punya arti. Kegembiraan seorang ayah di saat dia mau meluangkan waktunya untuk duduk bercengkrama dengan anak-anaknya, mengusap dengan sayang kepala-kepala mereka, memberikan 1-2 kalimat menasihati mereka, mencium kening-kening mereka, memasukkan kegembiraan di hati anak-anaknya, duduk bercengkrama dengan istri dan anaknya, berbagi waktu. Yang lebih mengenaskan hari ini, ada seorang ayah, seorang suami tidak punya waktu untuk istri dan anaknya, hilang di telan dunia. Tidak punya perhatian terhadap pendidikan terhadap anak-anaknya, dan itu dianggap biasa. Suami yang biasa datang kepada istri membawa dalil-dalil syar'i, tapi untuk menyakiti hati istrinya, membawa dalil-dalil syar'i, tapi untuk mendolimi istri-istrinya, membawa dalil-dalil syar'i, tapi untuk menganiaya hati istri-istrinya, untuk menyayat hati istri-istrinya. Kejam. Mereka membawa dalil-dalil tentang kewajiban istri taat pada suami hanya untuk mendikte istri-istri mereka. Mereka membawa dalil-dalil tentang poligami, tapi untuk menyayat hati istri-istri mereka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan istri kalian, perhatikan anak-anak kalian. Mereka butuh kepada kasih sayang. Mereka adalah hamba-hamba yang Allah yang hidup, yang punya hati, punya perasaan, butuh ilmu dan pendidikan. Kenalkan mereka kepada Allah. Apakah akan terus-menerus seperti itu? Wallahi ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Suami yang habis waktunya hanya untuk dunia, sehingga dengan mengejar dunia dia lalai dari tanggung jawabnya yang lain, yaitu tentang istri dan anak-anaknya. Wallahi selamanya dia akan menjadi orang fakir miskin, tidak akan pernah kaya. Apa yang dihabiskan waktunya untuk dia cari, semakin akan menuai kebangkrutan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena yang memerintah mencari maisha adalah Allah, yang memerintah menjaga dan mendidik keluarga adalah Allah. Kenapa dibenturkan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan anak-anak kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah Allah. Tidak mungkin berbenturan. Jangan membawa dalil-dalil syar'i kalau hanya untuk berperilaku zalim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang bisa mendengar nasihat, mengambil sebaik-baik kalimat, lalu berupaya memohon kepada Allah untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih fi hadzal eid qulubana wa farrij humumana wasfi mardana warham mautana wa aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma adfa' 'anna al-waba'a wal bala. Allahumma waffiq ulata umurina wa naibahu lima tuhibbu wa tarda wa hud binasiyatihi lil birri wa taqwa waj'al biladana bilada imanin wa amanin wa rafa'in wa sa'ati rizqin wasrif 'anna as-surura wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.